guys, di part 1 ini aku bakal jelasin tentang jurnal khusus, buku besar pembantu, dan cara menghitung persediaan akhir. Yang pertama adalah jurnal khusus. Jurnal ini adalah jurnal yang hanya mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan pengelompokannya, antara lain jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Transaksi-transaksi yang tidak termasuk pengelompokan tersebut akan dicatat di jurnal umum, seperti retur pembelian dan retur penjualan. Jurnal pembelian berfungsi untuk mencatat pembelian secara kredit, seperti pembelian barang dagang, perlengkapan, ataupun peralatan. Format jurnal pembelian terdiri atas 6 kolom utama, yaitu date, description, ref, purchase, miscellaneous, dan account payable. Kita bisa menambah kolom sekiranya akun itu sering terjadi, namun untuk akun-akun yang sekiranya tidak akan sering terjadi, akan dimasukkan ke dalam kolom miscellaneous. Ref di jurnal khusus diisi dengan centang apabila telah diposting ke dalam buku besar pembantu. Dan apabila telah diposting ke dalam buku besar, maka akan ditandai dengan nomor akun di bawah kolom akun tersebut, atau pencatatan di ref miscellaneous. Ini contoh transaksinya ya guys. Yang pertama adalah mengisi tanggalnya, yaitu tanggal 2. Lalu isi description dengan penerbit utama. Untuk purchase, kita pakai rumus saja ya. Dengan total pembelian 4.750.000. Dengan pajak 11%, yaitu sebesar 522.500. Beban angkut sebesar 25.000. Nah, semua itu ditotalkan dan akan menjadi utang kita. Total utang yang ada di sini harus sama dengan yang ada di dokumen. Kalau tidak, pasti ada kesalahan. Aku bakalan contohin transaksi yang menggunakan kolom miscellaneous. Transaksinya adalah pembelian perlengkapan secara kredit. Yang pertama, kita bikin tanggalnya, terus description-nya toko bintang. Karena purchase khusus untuk pembelian barang dagang, maka untuk pembelian supplies kita akan buat di kolom miscellaneous. Account name diisi dengan supplies, amount diisi dengan jumlah pembelian kita tadi. Nah, begini ya guys. Dan ini hasil akhirnya. Selanjutnya kita akan membuat rekapitulasi. Ini berisi tentang saldo akhir akun-akun yang ada di suatu jurnal untuk memudahkan kita dalam posting ke buku besar nantinya. Yang pertama adalah supplies dengan nomor akun 116. Lalu fed in dengan nomor akun 117, purchase dengan nomor akun 511, dan flag in dengan nomor akun 630. Yang terakhir adalah account payable dengan nomor akun 211. Nah, kita akan ambil saldo yang telah dijumlahkan ya teman-teman. Yang pertama adalah saldo supplies, lalu saldo fed in, saldo purchase, saldo freight in, dan yang terakhir adalah saldo account payable. Setelah ini, kita akan jumlahkan semua saldonya. Nah, ini sudah balance ya teman-teman. Yang kedua adalah jurnal penjualan, berfungsi untuk mencatat penjualan-penjualan secara kredit. Dalam hal ini adalah penjualan barang dagang. Jurnal penjualan terdiri atas 5 kolom utama, yaitu date, description, ref, account receivable, dan sales. Yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas, berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang menambah kas kita, seperti penerimaan modal, penjualan tunai, dan lain-lain. Jurnal penerimaan kas terdiri atas 8 kolom utama, yaitu date, description, ref, cash, sales discount, account receivable, sales, dan miscellaneous. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat transaksi yang mengurangi kas kita, seperti pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan atau peralatan, pembayaran beban, atau pelunasan hutang. Terdiri atas 8 kolom utama, yaitu date, description,
ref, account payable, purchase, miscellaneous, cash, dan purchase discount. Selanjutnya adalah jurnal umum. Jurnal umum di perusahaan dagang berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi berupa retur, seperti retur pembelian dan retur penjualan. Untuk kolomnya pasti udah pada familiar ya, ada date, description, ref, debit, dan kredit. Selanjutnya adalah buku besar pembantu, berfungsi untuk merinci transaksi secara detail dan spesifik. Juga akan memudahkan untuk menemukan kesalahan jika terjadi perbedaan saldo akhir pada buku besar umum dengan buku besar pembantu. Dalam perusahaan dagang, contoh buku besar pembantu antara lain buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Yang pertama adalah buku besar pembantu piutang atau Account Receivable Subsidiary Ledger. Untuk formatnya hampir sama dengan buku besar umum. Yang berbeda adalah nama akun diganti dengan debitor's name dan kode akun diganti dengan code. Aku bakalan contohin tentang transaksi piutang dengan toko buku Irama. Pertama kita masukkan tanggal 1 untuk saldo awal, description-nya diisi dengan balance, dan ref diisi dengan centang. Saldonya kita ambil dari balance sheet awal. Contoh kedua akan diambil dari jurnal, yaitu jurnal penjualan. Di kolom tanggal akan diisi tanggal 4, description-nya adalah posting. Nah, yang berbeda, di ref diisi dengan nomor bukti, bukan di mana diambilnya transaksi tersebut, berbeda dengan buku besar umum. Nominalnya kita salin aja ya guys. Nah, setelah diposting di buku besar pembantu, kita perlu menandainya di jurnalnya, yaitu dengan ref diberi dengan tanda centang. Kayak gini ya guys. Yang ketiga, aku bakal ambil dari jurnal umum, yaitu transaksi retur penjualan kredit. Di kolom tanggal diisi dengan tanggal 6. Description-nya adalah posting. Ref adalah nomor bukti, yaitu NK 030. Untuk saldonya kita salin. Setelah diposting di buku besar pembantu, kita akan menandakannya di jurnal umum. Nah, tanda centangnya diletakkan di tepi ya, biar bisa letakin nomor akun setelah diposting ke buku besar nantinya. Nah, nanti jadi begini ya guys. Selanjutnya kita akan bikin daftar saldo piutang. Terdiri atas code, debitor's name, amount. Berfungsi sebagai tempat untuk melihat jumlah piutang yang telah kita catat sebelumnya. Hasilnya seperti ini ya guys. Total ini harus sama dengan total piutang di buku besar nantinya. Selanjutnya adalah buku besar pembantu utang atau Account Payable Subsidiary Ledger. Cara membuatnya sama dengan buku besar pembantu sebelumnya ya guys. Yang berbeda hanyalah saldo normal piutang dengan utang. Begitu juga dengan daftar saldo utang. Total saldonya harus sama dengan di buku besar nantinya. Dan yang terakhir adalah menghitung persediaan akhir. Langkah pertama adalah mencatat persediaan awal barang dagang tersebut, yakni di tanggal 1 Desember. Kita buat keterangan persediaan awal.
Datanya kita lihat di balance sheet ya guys. Yaitu sebanyak 50 buah dengan harga masing-masing sebesar 42.500. Nanti ini ditotalkan dan hasil akhirnya sebesar 2.125.000. Yang kedua adalah transaksi pembelian. Kita bisa lihat di dokumennya. Pembelian sebanyak 75 buah dengan harga 42.500. Pertama kita bikin tanggal 2, keterangan pembelian. Totalnya sebanyak 75 dengan harga masing-masing 42.500. Lalu di total ya guys. Banyaknya kita beri minus 3 dengan harga masing-masing 42.500. Ini juga di total ya guys. Setelah itu, banyak unit dan totalnya akan kita jumlahkan, di mana retur pembelian akan mengurangi persediaan awal dan pembelian kita. Hasilnya seperti ini ya guys. Cara mencari jumlah persediaan akhir adalah total persediaan awal ditambah total pembelian yang akan dikurangi dengan total penjualan. Di sini didapat hasil 8. Menggunakan metode FIFO, kita akan mengambil tanggal transaksi yang terakhir, yakni 8 dikali 42.500. Hasilnya adalah sebesar 340.000. Nilai persediaan akhir per produk akan ditotal, sehingga didapatkan total nilai persediaan akhir.